Hello. Welcome back to our channel Edel Inspire. Dengan gue Edo. Dan gue Dela. Oke, jadi ini udah take kita yang ketiga. Video kita yang kedua tadi udah ke-record tuh Kita ngulang lagi guys. Ulang lagi dari Dedikasi awal. full. Dedikasi full tanpa batas. Mantap. Oke. Jadi di video kali ini kita akan bahas mengenai perbedaan antara anjing dengan jenis kelamin jantan dengan betina ya Del ya. Ya, karena banyak orang yang mikir nih consideration ketika dia mau ngambil anjing tuh lebih baik gue jantan atau betina ya. Nah di video kali ini kita akan bahas tuntas dan ini sudah ketiga kalinya. Sudah ketiga kali kita record ya. Jadi harusnya kita sudah hafal. Sudah keluar kepala ini. Yuk kita mulai aja. Yang paling pertama perbedaan antara jantan dengan betina itu yang pasti adalah ukurannya. Anjing jantan tuh biasanya akan lebih besar ketimbang anjing betina ya. Betul, baik dari ukuran tulangnya, berat badannya, bodinya, bentuk mukanya. Kalau yang gue perhatiin itu kalau kayak golden, walaupun mirip-mirip nih, itu kelihatan yang mana jantan, yang mana betina. Kelihatan ya, jadi kalau yang betina itu mukanya tuh agak lebih halus-halus gitu loh bentuknya, lonjong. lebih lonjong ya? Lebih lonjong. Okay. Kalau misalkan yang jantan tuh agak lebih kaku, lebih kotak. Lebih kotak. Selain dari ukurannya Del, ternyata dari sifat itu juga berbeda loh antara jantan dengan betina. Kalau anjing jantan itu biasanya cenderung lebih protektif ya? Betul, lebih protektif terhadap packnya, terhadap keluarganya. Terus lebih agak sedikit lebih aktif ya dibanding agresif yang juga ya, lebih biasanya agresif ya. Dibanding yang betina. Kalau betina tuh lebih mengayomi, lebih keibuan, lebih kalem. Lebih kalem. Nah ini juga jadi penting juga kalau kalian sudah ada misalnya ada anak kecil di dalam rumah, gitu ya. Biasanya karena kalau anjing jantan itu akan men-treat anak kecil itu sebagai teman ya, jadi malah dilihatnya diajak sebagai teman main. Iya, kalau anjing betina tuh justru lebih kayak lebih menjaga, lebih kayak ya karena di-treatnya kayak anak kecil, anak mereka sendiri. Anak mereka sendiri, Gitu. Itu gue liat kok kalau Oscar tuh sama anak balita tuh malah kayak diajak main gitu loh, ditoel-toel, diajak main gitu. Kalau anjing betina ke anak balita itu lebih halus, nge-treatnya lebih halus, lebih nggak yang gerasak-gerusuk lah gitu. Mungkin mereka menganggap itu anaknya gitu. Selain itu juga dari sisi training ya. Jadi kalau menurut gue pribadi sih, kalau anjing betina itu lebih mudah di-train ketimbang anjing jantan sih. Oh. Karena dia itu sifatnya lebih calm dan mungkin karena biasanya yang biasa cenderung agak lebih dominan kan anjing jantan ya. Jadi kadang kalau kita train kita mau suruh apa mereka suka ngide, suka tiba-tiba kayak gua nggak mau lah, gua mau yang lain gitu kan. Sama juga ya gitu kalau misalnya disuruh apa kadang anjing jantan tuh lebih masuk kuping kiri keluar kuping kanan ketimbang anjing betina sih. Ini pengalaman pribadi gua sendiri ya. Nah berarti kita bisa masuk ke plus minusnya nih Dok. Berarti kalau misalkan lu kan udah pernah ngalamin nih cowok sama cewek gitu. Kalau gue kan cuman semuanya cowok nih, semuanya jantan nih gitu. Nah kalau menurut lo betina plusnya apa deh? Kalau menurut gue itu tadi kalau plusnya betina itu dia akan lebih kalem. Akan lebih kalem dan dia nggak petakilan lah ya istilahnya, nggak berasa gerusuk, nggak terlalu hiperaktif lah. Iya benar. Jadi maksudnya kalau di compare ya mungkin tergantung rasa juga ya. Misalnya kalau German Shepherd ya pasti dia akan aktif, cuman aktifnya betina sama aktifnya jantan pasti akan lebih aktif yang jantan. Betul. Gitu. Kalau betina pasti akan lebih kalem. Lebih kalem. Nah kalau negatif betina? Negatifnya yang pasti itu mens. Oh kalau di dunia anjing itu pasti bilangnya akan loops ya? Loops, betul. Jadi kalau anjing betina yang belum disteril itu dia akan loops dan setahun itu kurang lebih 2 kali. Sekali loops itu sekitar 14 hari, 10 sampai 14 hari. Nah berarti tapi dia kayak manusia gitu, ngetel-ngetel gitu darahnya apa gimana? Iya, jadi kayak persis kayak orang, kayak manusia. Jadi anjing betina itu kalau lagi loop ya dia akan darahnya akan netes. Dan kalau anjingnya ukuran semakin besar ya tetesan darahnya semakin banyak. Iya. Oh. Kalau anjing poodle tuh biasanya nggak kelihatan, anjing ras kecil gitu nggak kelihatan gitu. Tapi itu terus-terusan sepanjang hari? Enggak, kadang berhenti, kadang nggak ada, tiba-tiba ntar ada lagi. Iya benar. Jadi kayak orang sih ya. Jadi, nah ini kembali lagi juga ke karakteristik anjingnya. Kalau anjingnya kata vet, kalau anjingnya itu bersihan, itu biasanya looks-nya bekasnya itu akan dijilatin sampai bersih. Kalau Diva? Diva enggak, kebetulan dia jorok. Jadi begitu ada looks ditinggal sama dia pergi aja gitu, nggak mau dibersihin. Dan looks-nya ini menjadi negatifnya, salah satu negatifnya anjing betina sih, karena dia itu ketika looks jadi moody. Oh, jadi kayak cewek PMS gitu? Iya, jadi ketika gue lagi train Diva pas Diva lagi loop itu, ya awalnya dia mau dengerin gitu kan, kayak gue suruh comment hand gitu, dia mau kasih tangannya, terus tiba-tiba gue ditinggal pergi. Ngebosenin banget. Apaan sih? Gue masih duduk di lantai, gue belum kelar. Itu di tengah-tengah training? Di tengah-tengah training terus dia tinggal aja pergi gitu. Gue kayak, what the?
ini bisa ditanggulangi dengan steril ya. Jadi kalau misalnya anjing betina yang lebih steril, dia nggak akan bisa loop lagi. Gitu. Jadi otomatis juga nggak terlalu mudik lah. Jadi ketika anjing betina itu sedang loops, itu adalah masa suburnya dia. Dan ada anjing jantan yang mengawini, itu mereka bisa hamil. Jadi kalau ketika anjing betina kalian sedang loops, itu jangan dibawa ke luar, terutama ke dog community yang banyak anjingnya. Itu bakal terjadi tawuran antar anjing-anjing jantan yang belum disteril. Itu, dan kalau di rumah pun itu bakal menarik anjing-anjing jantan di sekitar rumah. Bener, dalam radius berapa kilometer gitu. Betul. Contohnya Oscar, kalau Oscar udah kelihatan nih, mogok makan, minta keluar terus, minta ke satu rumah terus, itu udah pasti lagi ada yang loops tuh. Oh, karena Oscar itu belum di steril ya. Kalau Axel udah ya? Ketika kalau Axel sudah di steril, dia udah nggak peduli tuh, udah nggak ngefek. Iya sama sih. Jadi kalau di rumah pun juga gue si Diva, ketika Diva lagi loop itu Max sudah di steril. Dia udah cuek aja. Jadi udah nggak peduli. Jadi walaupun darah juga udah efeknya. Nggak peduli sama ngefek sama sekali. Jadi darah netes-netes di mana-mana gue yang capek ngelapin. Max juga nggak peduli. Jadi ya kalau anjing kalian jantan udah steril tuh ya itu dia nggak akan peduli. Efek bagusnya gitu. Kalau yang loop sih. Oscar itu kan belum di steril. Jadi ketika ada yang loops dan dia pengen kawin gitu, birahi, dia akan yang tadi gue ngomong minta keluar, mogok makan, terus dia akan mengawini apa aja yang ada gitu. Boneka lah, kaki lah, sofa lah, apapun gitu kan, jadi kasihan ya, jadi mengganggu dia punya keseharian gitu. Jadi makanya sebenarnya steril itu lebih baik ya. Itu nanti akan kita bahas ya, khusus untuk steril. Oke. Next, pembahasan berikutnya adalah apa sih plus minusnya dari anjing jantan, Del? Kan anjing lu jantan semua nih. Plusnya dulu deh, plusnya dari anjing jantan plusnya apa? Ya, plusnya anjing jantan itu dia protektif dan cenderung lebih loyal ke yang punya ownernya, mungkin ya karena dia guarding ya, jadi dia lebih loyal dan lebih protect. Negatifnya itu kalau belum steril dia marking. Marking itu menandai tempat baru atau tempat yang ada bekas anjing sebelumnya. Jadi kalau misalnya si Oscar lagi gue bawa, terus sebelumnya ada bekas anjing lain tuh pipis di situ, pasti akan di marking. Marking itu dia ngeluarin pipis sedikit-sedikit, ngetel-ngetel gitu loh. Cuman ngeluarin baunya doang ya. Nandain ini tempat gue nih, tempat gue gitu. Itu paling susah soalnya kalau dia dibawa ke tempat baru pasti marking. Nah tapi kalau Axel kan udah di steril, jadi dia sama sekali nggak marking. Pipis cuma sekali, udah pipis, trot, banyak, terus itu udah. Kalau Oscar tuh bisa jalan gitu, pipis terus, itu marking, itu minusnya anjing jantan. Cuman itu bisa tanggulangi dengan steril sebelum anjing kalian belajar marking. Kalau anjing kalian udah keburu belajar marking, terus kalian steril, ya itu nggak akan berubah, mereka nggak tetap marking gitu. Menurut gua anjing jantan itu negatifnya adalah mereka lebih bandel. Oke, setuju. Lebih bandel tapi ketimbang yang betina. Gua nggak tahu ya, gua nggak punya perbandingan juga sih, bandel-bandel aja gitu mereka memang di mata gue. Tapi gue nggak tahu sih, nggak bisa berbandingkan dengan betina. Jadi kayak kalau gue itu si Max sama Heli kan dua-duanya jantan nih. Mereka tuh kadang kan kalau malam itu kalau bosan dalam rumah mereka suka minta keluar gitu kan. Duduk-duduk ngeliat-liat aja pemandangan di teras depan gitu. Berbeda dengan Diva, kalau Diva keluar itu kalau gue suruh masuk, Diva akan langsung berdiri langsung masuk. Nurut. Kalau yang jantan, yang Heli sama Max itu enggak. Gue panggil tuh mereka kayak Heli, Max masuk. Mereka cuma kayak apa sih lu? Terus lanjut aja lihat gitu. Terus yang sampai gua kesel itu karena si Heli kan umurnya kecil ya, dia kan Chihuahua, jadi sampai gua kesel, gua ambil, gua angkat, masuk nggak lo gitu, sampai gua angkat biar masuk gitu, karena sebandel itu anjing jantan. Gitu, jadi itu sih menurut gue yang bikin beda ya antara jantan sama betina sih. Mereka tuh kalau yang jantan akan cenderung lebih bandel. Susah dibilangin. Mereka suka ngide gitu loh maksudnya. Iya benar. Mereka merasa kayak, oke, gue juga jantan gitu loh, gue punya inisiatif, mungkin mereka mikir gitu kan. Jadi kalau disuruh masuk mereka nggak mau. Ini susah deh. Jadi kadang gue tipu, gue kasih snack gitu kan. Ntar kalau mereka udah pada masuk, gue masukin lagi snacknya, gue nggak jadi gue kasih. Jahat. Terakhir nih, lu kan sudah merasakan memelihara anjing betina dan anjing jantan. Kalau lu next nih punya kesempatan untuk mengambil lagi anjing baru, mau jantan atau betina? Kalau gue dapat kesempatan lagi nih, gue pasti akan lebih pilih anjing betina sih. Kenapa? Karena itu tadi, jadi anjing betina tuh lebih gampang dikasih tahu, lebih kalem, dan mereka lebih mudah dikasih tahu dan lebih mudah di training sih. Kalau lu gimana, Del? Lu kan kebetulan nih anjingnya jantan semua nih. Nah, karena mereka sudah dewasa nih, terutama Oscar. Oscar tuh kan dominan, alpha lah gitu setidaknya di rumah ini. Jadi kalau mau mengambil anjing baru, ini juga tips nih, consideration buat kalian. Kalau kalian sudah punya anjing sebelumnya dalam rumah, mau ngambil anjing apa sih yang baru gitu. Considerationnya,
lihat dulu nih sifat anjingnya seperti apa. Kalau anjingnya kayak Oscar nih, dominan lah, alpha lah, yang belagu lah, yang rese, mendingan ngambil yang opposite gender. Oscar kan jantan, berarti akan gua ngambil yang betina, karena itu akan pasti lebih mudah diterima oleh Oscar. Tapi kalau misalkan anjingnya baik-baik nih kayak Excel, yang terima-terima aja, gua nggak akan mikir panjang sih mau jantan mau betina ya, akan diterima aja sama Excel gitu. Cuman kalau Oscar udah pasti dia akan lebih mudah menerima yang betina. Karena kenapa jantan sama jantan itu bisa cenderung saling Berantem ya? berantem kali ya. Kalau di kita mungkin kayak tusuk-tusukan mau jadi yang di atas gitu, jadi alfanya gitu. Jadi agak lebih susah diakurin. Cuman lebih gampang sih kalau mau masukin papi ya, kalau mau masukin anjing baru ya. Soalnya kayak gue sepanjang pengalaman gue melihat itu tidak ada anjing yang galak sama papi kayaknya. Iya, kayaknya itu juga salah satu alasan sih. Mungkin kenapa si Heli itu nggak digalakin sama Max, mungkin karena Pas masuknya masih bayi ya. iya, gue masukin Heli itu ke rumah ketika Heli masih papi sih. Jadi nggak galak sama sekali. Iya. Even kadang si Heli tuh kurang ajar. Dia tuh ngawinin Max gitu. Kok Tapi Max nggak marah. Jadi itu tadi adalah share dari Edel mengenai perbedaan antara anjing jenis kelamin jantan dengan betina. Nah ini semoga membantu kalian, terutama owner-owner yang mau menentukan nih kalian mau ambil anjing jenis jantan atau betina ya. Nah semoga membantu ya info dari kita. Sekian video hari ini. Gue Edo. Gue Dela. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam wufu. Bye. Biasanya kan yang cenderung agak-agak apa namanya tuh? Apa sih tadi namanya? Jantan tuh dominan, sorry. Pada hari ke-11 sampai 19 saat siklus terjadi. Iya tahu, anjing betina bisa hamil hanya saat sedang loop.